Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tri Rahayu Ruwasi. Di sini saya akan membuat tugas di luar kelas pada hari ke-10, yaitu dengan membuat tugas video menjawab beberapa pertanyaan tentang tema Bimba A.I.U.E.O interview yang kedua. Adapun pertanyaannya ialah tentang kegiatan bermain baca-bacaan. Berikut soalnya. Soal yang pertama ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan ialah suatu metode atau suatu proses bermain baca-bacaan yang dilakukan di Bimba dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca pada anak sejak usia dini. Lalu pertanyaan berikutnya, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Dengan memperdengarkan verbal kata merupakan kegiatan bermain baca-bacaan. Seperti dengan berdialog kita lakukan kita selipkan bahasa Bimba secara 3 kali. Selain itu kita juga bisa dengan bernyanyi lagu Bimba ataupun bercerita dan mendongeng ataupun sedang bermain menggambar. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan dalam kegiatan bermain baca-bacaan itu terdapat 2 tujuan. Yang pertama ada tujuan utama dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan utamanya ialah untuk menumbuhkan minat baca pada anak sejak usia dini, sedangkan tujuan khususnya untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak secara bertahap. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kapan saja ketika kegiatan inti. Bermain baca-bacaan bisa dilakukan ketika sedang berdialog ataupun sedang bernyanyi ataupun sedang bercerita ataupun mendongeng. Lalu selain itu bisa juga ketika anak sedang mengerjakan modul baca-bacaannya atau sedang mengerjakan modul bergambar. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena untuk menumbuhkan minat baca pada anak sejak usia dini. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi ketika anak sedang bermain baca-bacaan ialah dengan mengevaluasi afektif dan kognitifnya. Ialah evaluasi afektif yang dilakukan setiap saat, lalu evaluasi kognitifnya yang dilakukan setiap 10 menit sekali dengan tujuan untuk melihat kemampuan pada anak. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan selalu mengajak anak untuk berdialog, bernyanyi, bercerita ataupun dengan mendongeng. Dan jangan lupa dengan menyelipkan bahasa Bimba. Lalu pertanyaan berikutnya masih sama tentang kegiatan bermain baca-bacaan. Berikut beberapa soalnya. Soal yang pertama ialah jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jadi yang dimaksud teori jam bandul ialah suatu metode yang dilakukan motivator dalam memvariasikan aspek kegiatan belajar dan bermain di Bimba dengan tujuan agar si anak tidak cepat bosan. Contohnya dalam teori jam bandul itu kegiatan utamanya ialah bermain baca-bacaan. Jadi untuk menulis ataupun menggambar atau bernyanyi, bisa juga dengan bercerita atau mendongeng, itu adanya di sebelah kanan ataupun kiri. Jadi yang di tengah itu ialah kegiatan utamanya, yaitu bermain baca-bacaan. Jadi ketika anak sudah menyelesaikan kegiatan baca-bacaannya, kita variasikan ke
tugas menulis misalnya. Lalu setelah menulisnya selesai, kita variasikan lagi ke baca-bacaan. Lalu setelah baca-bacaannya selesai, kita variasikan dengan menggambar ataupun bernyanyi, bisa juga dengan bercerita ataupun mendongeng. Lalu setelah kegiatan tersebut selesai, kita balik lagi ke kegiatan utama, yaitu dengan bermain baca-bacaan. Jadi seperti itu teori jam bandulnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan penerapan teori jam bandul itu agar anak tidak cepat bosan. Selain itu, karena anak itu selain itu anak juga konsentrasinya itu pendek, dia gampang jadi ia gampang bosan. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Kapan saja saat kegiatan inti berlangsung. Jadi ketika anak sedang bermain MTK, lalu kita variasikan ke baca-bacaan. Lalu setelah baca-bacaannya selesai, kita variasikan ke bernyanyi misalnya. Setelah bernyanyi selesai, kita variasikan lagi ke kegiatan utamanya, yaitu bermain baca-bacaan. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cara menerapkan teori jam bandul ialah yang pertama itu yang ada di tengah, kegiatan utamanya ialah bermain baca-bacaan. Lalu untuk di kanan dan kirinya itu untuk kegiatan seperti menulis ataupun kegiatan MTK. Lalu ada juga kegiatan bernyanyi, mendongeng, bercerita, dan lain-lain. Nah, misalkan setelah anak selesai menyelesaikan kegiatan bermain baca-bacaan, lalu kita variasikan dengan kegiatan menulis ataupun matematika. Lalu setelah matematikanya selesai ataupun kegiatan menulisnya selesai, kita variasikan lagi ke kegiatan utamanya, yaitu bermain baca-bacaan. Setelah bermain baca-bacaan selesai, kita variasikan lagi dengan bernyanyi ataupun dengan mendongeng atau bercerita. Nah, ketika kegiatan itu sudah selesai, nah kita variasikan lagi ke kegiatan utamanya, yaitu bermain baca-bacaan. Jadi seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak akan cepat bosan jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul. Berikut ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.